Hello guys, kembali lagi dengan gua Jaguar Gaming. Gua akan nge-record videonya Cerlianto ini lagi. Soalnya keren. Dan hari ini Gua mungkin face-nya rada ya. berbeda daripada biasanya ya. Biasanya aku shoot tuh kalau nggak siang ke sore. Tapi ini entah Ya, kita dengar kemalaman aja dan dulu, aku guys. masih memberanikan diri untuk syuting. Dan ini adalah bahan yang menurut aku cukup serem banget. Jadi ini sekitar pukul berapa ini? Jam Soal penampakan 9 hantu lewat Jepang 19. paling seram ya guys. Nggak di sini aku. Jam 21:19. Jadi ya udah kita mulai aja. Dan ini adalah bahan yang kalian juga tunggu-tunggu. Kalau kemarin ini aku sempat banyak bahas tentang penampakan hantu yang ada di Indonesia, tapi hari ini benar-benar lebih serem lagi, yaitu penampakan hantu yang ada di Jepang. Oke, langsung aja kita mulai ke video guys. yang pertama. Jadi video yang Guys, pertama jangan ini lupa dia itu kayak dua subscribe-nya mahasiswa yang lagi kayak bercengkrama saudaranya aja, dimana gue dia itu guys. lagi nongkrong di atas gedung Namanya tinggi. Jadi channelnya biasa kalau Alif misalkan orang Lupi Jepang itu suka Pradana. nongkrong di atas gedung tinggi, terus dia suka kayak untuk melihat pemandangan aja, pemandangan Guys, kota. kita diam ya Jadi guys, kayak di mau rooftop nonton gedung juga nih gitu. guys. Nah, terus seru. semua itu masih biasa-biasa aja sampai akhirnya terjadi hal ini. Nah, mereka tuh merasa kalau tiba-tiba kayak ada suara di dalam gedung gitu. Nah, terus tiba-tiba mereka tuh ngikutin suara tersebut. Tapi tiba-tiba salah satu temennya tuh, kalian lihat di sininya tuh kayak ada darah gitu netes. Nah, terus tiba-tiba dia melihat sosok ini. Tuh, kalian lihat gak sih kayak tiba-tiba tuh ada sosok kayak anak kecil, di mana dia itu tetap ngerekam terus. Kenapa dia tetap ngerekam terus? Karena awalnya dia kira kalau misalkan itu anak kecil beneran. Tapi lama-kelamaan dia sadar, kok pucat banget, kok mukanya serem banget. Ternyata itu kayaknya adalah sosok hantu yang memang ada di gedung tersebut. Aku takut. Dan konon katanya ini adalah anak kecil yang mengajak mereka bermain, karena katanya tuh memang hantu anak kecil ini biasa gitu. Dia itu ingin bermain dengan orang-orang kayak remaja, kalau nggak sepantaran dia gitu. Oke, baru video pertama aja udah bikin aku merinding banget. Oke, kita langsung masuk ke video yang kedua. Video yang kedua ini tentang hantu, katanya tuh hantu darah. Seram. Nah, hantu darah ini hampir mirip sama yang ke satu gitu ya. Jadi memang suka kalau misalkan tiba-tiba guys. ada hantu yang mau datang, biasa kayak netesin darah atau gimana untuk kayak kasih petunjuk gitu tentang kehadiran mereka. Nah, di sini ada seorang cewek tuh, dia kepo banget sama apa yang terjadi sama kedua temennya. Temennya tuh kayak lagi ngeliatin baju gitu. Dimana temennya yang satu ini, yang cowok, dia lagi pakai kemeja putih. Terus dia nggak tahu dari mana di bagian sininya tuh kayak ada darah netes gitu. Nah, terus mereka nyari sumber tetesannya nggak dari mana-mana. Terus direkam lah ke atas gini, nggak ada apa-apa. Nah, terus pas udah direkam ke atas, dia ke bawah lagi, itu di pojok kayak di samping lemari itu ada sosok yang lagi ngeliatin mereka. Oh, itu serem banget benar-benar. Dimana sosok hantu itu kayak matanya tuh berdarah gitu. Nah, dia benar-benar kaget. Nah, pas dia teriak, terus teman-teman yang ngeliatin ke dia, ngapain dia teriak, itu hantunya tuh hilang, seolah-olah dia berhalusinasi. Tapi untungnya dia punya footage ini untuk membuktikan kalau misalkan dia tuh nggak halu. Oke, kita masuk ke video yang ketiga. Video yang ketiga ini adalah seorang anak, jadi dia itu kayak pianis gitu, abis kayak konser atau pertunjukan gitu. Nah, sehabis dia main piano selesai gini, terus dia ya udah, dia selesai, dia pergi. Tapi di balik, aduh, merinding. Tapi di belakang pianonya itu tiba-tiba ada sosok perempuan yang muncul itu. Dimana di Jepang itu percaya kalau misalkan hantu tersebut namanya Yoki Onna. Dimana hantu itu katanya memang sering muncul saat musim salju. Jadi saat lagi anaknya itu main piano, memang lagi musim salju. Dan sosoknya itu memang mirip banget seperti Yoki Onna. Yoki Onna kayak gini. Oke, kita masuk ke hantu selanjutnya. Dimana ini katanya tuh hantu god gitu. Aku tuh bayanginnya jadi kayak film It gitu gak sih? Serem banget ya. Pokoknya ini ditemukan oleh dua orang pria. Awalnya jadi ada dua orang pria yang lagi jalan-jalan aja nih. Terus dia tiba-tiba lagi jalan-jalan, dia lagi ngerekam-rekam, dia ngeliat di got kok kayak ada boneka, tapi bonekanya tuh cuma badan doang, jadi palanya nggak ada. Terus mereka pikir ya udahlah, terus mereka lanjutin perjalanannya. Nah, terus mereka jalan-jalan lagi, tiba-tiba mereka nemu kayaknya
pasangan dari boneka yang tadi badannya doang, jadi ada palanya doang. Nah, terus mereka jadi penasaran dong, akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil kepala boneka tersebut. Niatnya mungkin pengen disatuin atau gimana, aku nggak tahu penasaran yang mereka tuh kayak apa. Tapi yang seremnya tiba-tiba ini terjadi. Kalian langsung aja lihat. Kalian lihat gak sih, tiba-tiba di bawahnya juga ada sosok kepala yang menyeramkan banget. Tapi ini entah menurut aku itu orang-orang yang nakut-nakutin doang, ngeprank atau apa. Karena kalau kalian lihat di sini kayak gimana ya, merah-merahnya tuh bener-bener kayak efek aja gitu, kayak bukan efek sih, maksudnya efek make up gitu. Jadi bukan kayak real banget menurut aku, karena terlalu jelas banget dia tuh kayak sosok manusia. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Ini masih di dalam got nih. Jadi cerita ini dari seorang bapak-bapak yang memang sedang mengurus kebunnya, namun dia melihat kayaknya ada sesuatu yang aneh di bagian got dekat kebunnya itu, dimana awalnya dia nggak kepikiran kalau itu adalah sesuatu yang serem. Terus dia mencari dan mengarahkan kameranya lebih dekat ke gotnya. Tiba-tiba muncul kayak sosok kecil gitu dengan matanya bersinar warna kuning gitu di bawah got. Dimana pas pertama kali aku lihat, aku merasa ini seperti kucing, kayak mata-mata kucing. Tapi kalau kalian slow mo lagi videonya, ini bentuknya kayak gini. Mangap-mangap gitu. Kalian merasa nggak sih itu bentuk apa? Itu seperti kayak tengkorak dengan mata yang kayak menyala berwarna kuning gitu. Tapi orang-orang banyak yang bilang kalau itu mungkin Besok aja gua mau jenglot record atau guys tuyulnya dengan orang temen gua. Jepang. Ini Oke, udah video jam selanjutnya 11. ini benar-benar makin lama makin serem. Jam 11 Dan aku serem di sini. kurang Tapi kita lanjutin. Makin lama makin serem nih video selanjutnya dari 56 menit. Kenapa sih aku parnoan banget? Enggak. Oke, aku dengar suara-suara tadi, tapi kayaknya itu suara AC. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini adalah video selanjutnya dari seorang pria di mana dia itu baru pindah ke rumahnya. Gua penasaran sih di mana sama itu adalah Kak rumah Cer yang baru dan gitu. Planet nih. Tapi sudah beberapa malam, ini cowok tuh nggak bisa tidur. Dia merasa kayak ada yang gangguin gitu loh. Tapi nggak tahu apa yang sebenarnya gangguin dia. Tuh Terus peka akhirnya dia banget memutuskan sama untuk bunyi-bunyi kayak gitu. Guys, maaf banget kalau kalian lihat tadi tiba-tiba kameranya kayak mati gitu. Aku nggak tahu baterainya nggak habis, memorinya juga nggak habis. Tapi ya udah, kita lanjutin aja ya. Semoga itu hanya kesalahan teknis aja. Nah, jadi cowok ini karena merasa kalau misalkan dia itu tidur kayak digangguin nih, dia penasaran banget siapa yang gangguin dia. Mungkin dia nggak berpikiran hantu ya, dia berpikiran mungkin apa ada maling atau seseorang yang tinggal di dalam rumahnya dia juga. Akhirnya dia memasang kamera untuk kayak ngerekam dia saat dia lagi tidur. Nah, terus tiba-tiba inilah yang terjadi. Astagfirullah. Diliatin terus tuh. Ada hantunya itu. Astagfirullah. Ih, apa nggak serem ya? Ih. Kalian lihat gak sih, kayak pintunya tuh bergeser, terus kayak ada sosok yang akan keluar, dimana beberapa saat kemudian itu ada rambut di atas kepala dia kayak mau memasuki dia gitu. Itu benar-benar serem banget. Dan orang-orang Jepang percaya kalau hantu ini namanya teke-teke, dimana hantu perempuan ini kehilangan separuh tubuhnya karena terlindas kereta api. Oke guys, kita masuk ke video selanjutnya. Kita harus semangat, aku gak boleh takut. Kali ini video dari sekelompok sahabat yang lagi nongkrong di warung gitu ya. Mungkin kedainya orang Jepang. Pokoknya di kedai-kedai gitu. Dia itu lagi asik ngobrol aja sambil menikmati menu di kedai. Tapi tiba-tiba kalian jangan lagi salah story-story kayak kita nih. Bukan orangnya. Story-story kayak biasa. Channelnya. Tapi tiba-tiba dia melihat salah satu temennya itu di sampingnya kayak ada pala cewek, tapi sosoknya itu bener-bener cuman kepala doang. Ngapain ya dia di situ bikin orang takut gitu loh, kayak orang tuh lagi makan, ngapain ikut-ikutan kayak gitu. Dan konon katanya hantu ini juga punya nama. Hantu kepala ini dipercaya sebagai hantu Nukekubi. Kalau misalkan di Indonesianya lebih dikenal dengan kuyang, kalau di Jepangnya lebih dikenal dengan Nukekubi. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Berikut ini adalah penampakan hantu yang cukup serem karena ini dia sering muncul di sekitaran air.
Kalau misalkan sosok-sosok yang serem memang kalau misalkan di tempat-tempat berair gitu lebih serem ya. Kalau kamu berenang, pernah nggak sih kamu merasa kalau di bawah kamu tuh takut ada hantu yang narik, apalagi kalau kamu berenangnya malam-malam. Dimana ini kejadian juga sama 3 orang ini bukan di kolam renang sih, ini dia juga bukan di dalam air, tapi dia di sekitar rawa gitu. Dia lagi mau menuju rawa, kemudian tiba-tiba temennya ngerekam aja nih perjalanan dia, dan mereka juga nggak sadar sampai akhirnya mereka ngelihat video ini saat dia lagi ngerekam temannya, tapi di belakang yang bagian pohon-pohon gitu di dalam hutan-hutan kecil gitu, tiba-tiba ada sosok wanita pakai baju putih, rambut panjang lagi ngeliatin mereka. Kalau misalkan di Indonesia mungkin ini kita lihat sebagai kayak kuntilanak gitu ya, tapi kalau misalkan di Jepang banyak yang percaya kalau itu adalah hantu dari Sadako. Oke, aku merinding banget. Kita masuk ke video selanjutnya. Ini adalah video ke-9, dimana video ini lagi-lagi berada di sekitar sungai, sekitar air-air gitulah, pokoknya mirip rawa-rawa tadi. Nah, di sini ada 3 orang pria, dia itu lagi Guys, asik-asik lagi aja nih, LDR-an kayak nih, masang-masangin guys. togel gitu, nomor-nomor togel. Gua mau Nah, nanya mereka dulu itu ke lagi kalian. nyocok-nyocokin, jadi beberapa kertas Bentar yang ya, mereka guys. tulis. Kalian udah ngerjakan PR kalian nggak, atau gimana gitu ya, ulangan-ulangan gitu udah selesai nggak? Itu kayak nggak Kalau cocok gua sih nomornya. udah selesai. Nah, yang nggak cocok mereka buang ke sungai, Tapi tiba-tiba salah satu Kalian itu kalau baru yang sadar belum kalau selesai misalkan tuh nomor yang semangat ya. dibuang justru itu adalah nomor yang benar dan telah dicocokkan di HP. Nah, mereka langsung buru-buru dong ngambil kalau misalkan itu bisa menjadi duit kan. Itu kalau misalkan nomornya benar, mereka ngambil, terus yang rekam juga kayak udah nggak seimbang gitu loh. Nah, terus tiba-tiba mereka berusaha untuk menyelamatkan kertas tersebut, akhirnya jatuhlah kameranya. Nah, karena kameranya jatuh, jadi kameranya bisa merekam apa yang ada di dalam air, dan inilah yang terjadi. Kalian lihat gak sih, itu benar-benar kayak ada hantu yang lagi ngelambain tangannya ke kamera gitu loh, dan mereka tadinya nggak sadar atas apa yang terjadi saat itu sampai mereka melihat video yang tadi aku kasih lihat kalian. Oke, finally nggak terasa sih kalau aku kayaknya nyesel banget kalau bikin video malam-malam kayak gini. Padahal masih jam 9 loh, bukan jam 12 malam. Tapi ini video yang terakhir guys. Video yang terakhir ini nggak perlu ditanyakan tempat keseramannya kayak gimana, karena ini adalah salah satu tempat yang memang paling seram, yaitu di toilet. Nah, konon katanya masyarakat Jepang percaya kalau misalkan jin yang menempati toilet itu adalah jin yang jahat. Dimana pria dalam video ini tuh berbeda daripada video-video sebelumnya. Dia itu sengaja untuk mencari setan. Jadi dia itu memang melakukan ekspedisi di sebuah gedung yang tidak terpakai. Nah, di sebuah gedung yang tidak terpakai aja itu udah serem, tapi dia malah masuk ke dalam toilet yang juga sudah tidak terpakai beberapa tahun belakangan. Nah, dia itu berani nih masuk ke toiletnya. Terus dia pertama toiletnya gelap, tapi dia ngeliat ada saklar. Akhirnya toiletnya nyala tuh. Jadi dia tuh kayak belum berniat untuk mencari sesuatu, tapi dia kayak ngecek kalau fasilitas di toilet ini tuh masih bagus atau enggak. Nah, terus dia cobain tuh keran di wastafelnya, dia cobain, dia kayak lihat airnya masih bersih nih, terus kerannya juga masih bagus. Tapi tiba-tiba saat dia kan giniin kamera nih, terus saat dia ke kaca, tiba-tiba ada sosok di belakangnya dia yang kayak berusaha untuk memeluk dia. Itu bener-bener kayak seorang cewek yang berusaha gitu memeluk dia dan benar-benar mewujudkan dirinya. Terus dia benar-benar langsung kaget saat itu dan langsung berbalik badan, tapi tiba-tiba cewek itu menghilang dan tiba-tiba toiletnya itu kayak ngegubrak gitu, kayak langsung nutup pintu seolah-olah ceweknya kesana dan marah. Dimana hal itu membuat pria tersebut yang tadinya mau melakukan ekspedisi, tadinya dia memang mau mencari, tapi dia ketakutan sendiri karena nggak nyangka karena wujudnya memang terlalu sejelas itu. Dalam urban legendnya di Jepang, hantu semacam ini disebut juga dengan hantu Darumasan. Hantu ini selalu muncul di toilet dengan mata melotot, dan jika hantu ini masih melihat kalian, dia tidak akan berhenti mengikuti sebelum berhasil membunuh kalian. Semoga nggak ada ya hantu-hantu seperti itu di Indonesia. Sepertinya Indonesia lebih hantunya manusiawi. Hantu manusiawi itu kayak gimana ya? Pokoknya kalau sesuatu yang di Jepang, di Thailand, itu tuh aku takut banget sih. Kayak bayangin hantu-hantunya aja tuh takut gitu. Oke, sekian dulu ya tentang penampakan hantu Jepang yang memang serem-serem banget. Kalau kalian pingin aku bikin lagi tentang hantu Jepang, aku akan bikin, dan aku akan ngerekamnya siang hari, nggak malam-malam kayak gini, karena ini benar-benar aku ketakutan. Maaf banget kalau aku agak nggak fokus, karena aku kalau malam tuh takut banget. Aku ngerasa kayak ada yang memperhatikan gitu loh, walau mungkin nggak ada, berasa ada suara-suara terus juga tadi aku ngerekam sempat mati juga kameranya, itu buat aku takut banget. Oke, sekian dulu dari aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa.